Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qumta fihim faqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka walyaqudu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal yaqudu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfulu an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah wala junaha alaikum in kana bikum adam min matorin aw kuntum mardo an tadau aslihatakum wa khudu khitrakum innallaha a'adda lil kafirina adzabam muhina. Apabila engkau Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka atau sahabat-sahabatmu dan dalam keadaan takut diserang, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dengan menyandang senjatanya. Apabila mereka yang sholat bersamamu telah sujud menyempurnakan satu rakaat, hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Lalu hendaklah datang golongan lain yang belum sholat agar mereka sholat bersamamu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjatanya. Orang-orang yang kufur ingin agar kamu lengah terhadap senjata dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbumu secara tiba-tiba. Tidak ada dosa bagimu meletakkan senjata jika kamu mendapat suatu kesusahan, baik karena hujan maupun karena sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Salat di waktu perang atau salatul khauf. Dan jika ada engkau di antara mereka, artinya jika ada engkau, wahai Rasul, jika ada engkau, wahai Rasulku, bersama-sama dengan sahabat-sahabat engkau itu di tengah-tengah mereka di medan perang, karena engkaulah yang memimpin mereka melakukan peperangan itu, padahal musuh sedang mengancam kamu sekalian. Lalu engkau mendirikan sholat mengimami mereka. Artinya engkau tampil ke muka menjadi imam. Sebab walaupun betapa hebatnya peperangan, namun sholat hendaklah kamu terus berjamaah juga dengan memakai imam. Sebagaimana peperangan itu sendiri pun memakai komando. Dapat pula dipahamkan di sini bahwa akan mulai sholat itu hendaklah dilakukan juga sebagai biasa, yaitu menyerukan qad qomatis sholah atau lafaz iqomah, menyatakan sholat telah berdiri, maka hendaklah berdiri segolongan dari mereka bersama engkau. Disinilah mulai ditegaskan bahwasanya yang turut bersolat setelah panggilan sholat itu diperdengarkan, tidaklah boleh semuanya, melainkan segolongan. Supaya lebih jelas, bolehlah dibagi dua. Mereka lah yang berdiri sholat bersama Nabi, mengikuti Nabi, menjadi makmum, dan hendaklah mereka pegang senjata-senjata mereka. Di sini jelas sekali ditekankan kepada yang ikut makmum sholat itu diperintahkan supaya tetap memegang senjata dalam melakukan sholat itu. Misalnya pedang masih tetap terhunus di tangan atau bedil tak boleh diletakkan. Pistol mesti terisi terus dan siap buat ditembakkan. Jangan sekali-kali bercerai dari badan. Maka apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berada di belakang kamu. Artinya dengan selesainya yang segolongan itu dari sujud, selesai pula lah sholat mereka. Nyata bahwa sholat mereka hanya satu rakaat. Mereka yang selesai sujud itu mesti mundur ke belakang. Dan hendaklah datang pula segolongan yang lain yang belum sholat. Dengan begini teranglah
bahwa sementara golongan yang pertama tadi bersolat di belakang imam dengan tidak melepaskan senjata, dan yang segolongan lagi menjaga gerak-gerik musuh. Setelah golongan pertama selesai disujud, mereka mundur ke belakang buat menjaga pula. Dan golongan kedua yang belum sholat tadi, maka hendaklah mereka sholat bersama engkau. Sekarang tiba pula giliran golongan kedua buat sholat mengikuti Nabi. Dimulai dengan berdiri pula, dan hendaklah mereka mengambil penjagaan mereka dan memegang senjata-senjata mereka. Sebagaimana golongan pertama yang telah berhenti sholat tadi pula, senjata golongan kedua ini tidak boleh dilepaskan dari tangan. Meskipun yang telah menjaga sehabis sholat tadi tidak pula lepas senjata dari tangannya. Di sini dapatlah dipahamkan bahwa sedangkan dalam mengerjakan sholat senjata tak boleh dipisahkan dari diri, apatah lagi seketika bertugas mengawal. Dan di sini dapat dipahamkan pula bahwa sholat bagi makmum kedua golongan itu hanyalah 1 rakaat saja. Hanya imam yang 2 rakaat. Kemudian datanglah sambungan ayat menjelaskan sebab utama mengapa senjata setiap yang sholat tidak boleh lepas dari tangannya atau dari dirinya selama sholat. Lanjutan ayat, ingin sekali orang-orang yang kafir itu kalau kamu lengah dari senjata-senjata kamu dan perlengkapan-perlengkapan kamu. Apabila lengah dari senjata dan lalai memegang peralatan dan perlengkapan, lalu mereka menyerang kamu dengan sekali serang, dan kamu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kamu binasa dan pertahanan kamu porak-poranda. Di sini nyata bahwa perintah memegang terus senjata walaupun dalam sholat adalah perintah yang wajib. Buktinya ialah firman Allah selanjutnya. Tetapi tidaklah mengapa atas kamu. Artinya tidaklah kamu berdosa melepaskan senjata dari diri kamu dalam sholat itu. Jika ada halangan bagi kamu dari sebab hujan. Sebab kalau hujan senjata itu mungkin berat dipikul. Atau kamu dalam keadaan sakit. Halangan hujan dan sakit itulah cuma yang memberi keringanan sehingga kamu boleh melepaskan senjata dari diri di waktu sholat. Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari, bahwa Abdurrahman bin Auf yang pernah mendapat luka dalam suatu peperangan, diberikan kelapangan menanggalkan senjata dari badannya karena tidak sanggup memakai senjata itu terus, tersebab luka-lukanya itu. Dan perteguhlah penjagaan kamu. Diulangkan sekali lagi menyuruh perteguh penjagaan, terus siap dan waspada sehingga tampaklah bahwa keteguhan beribadah kepada Allah dengan mengerjakan sholat sama wajibnya dengan keawasan menjaga diri daripada ancaman musuh. Karena sholat jangan lengah mengadakan penjagaan, dan karena sangat awas mengadakan penjagaan bahaya musuh jangan lalai daripada sholat. Dan dijadikanlah sholat itu salah satu rangka yang tidak terpisah dari penjagaan terhadap musuh. Dan di akhir ayat Allah menegaskan,